Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas materi tentang manajemen KD7 ya. Dalam video pembelajaran yang sangat sederhana ini, mudah-mudahan bisa membantu kalian ketika belajar di rumah daring ya. Nah, KD ini akan membahas tentang manajemen, mendeskripsikan konsep manajemen, mengimplementasikan fungsi manajemen dalam kegiatan sehari-hari atau dalam kegiatan sekolah biasanya kalau tatap muka ya. Nah, materi ini bertujuan agar ketika kalian sudah mengikuti pembelajaran, diharapkan mampu mendeskripsikan konsep manajemen dan mengimplementasikan fungsi manajemen dalam kehidupan sehari-hari dengan kreatif, jujur, dan bertanggung jawab ya. Peta konsepnya kita akan membahas tentang pengertian manajemen, kemudian jenjang manajemen, prinsip manajemen, unsur manajemen, fungsi manajemen, dan teori-teori manajemen. Serta nanti implementasinya ya, pada pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang bidang-bidang manajemen dan bagaimana penerapan fungsi manajemen dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama Bapak akan bahas apa itu manajemen ya. Nah, secara teori manajemen itu bisa ditinjau dari segi seni, ilmu pengetahuan, atau proses. Kalau seni itu menurut Mary Parker, seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Jadi sebenarnya si manajer ini punya keinginan, tapi keinginan tersebut dikerjakan oleh anak buahnya. Kemudian yang kedua ditinjau dari segi ilmu pengetahuan. Ya, ilmu manajemen adalah bidang pengetahuan yang memahami mengapa dan bagaimana manusia bekerja untuk menghasilkan tujuan sesuatu yang bermanfaat. Dan yang terakhir juga bisa ditinjau sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, pemimpinan, dan pengawasan seperti yang disampaikan oleh James A.F. Stunnar. Kemudian ya, pengertian manajemen itu sebenarnya menurut para ahli banyak, tapi yang paling sering kita pelajari dalam teori itu yang 3 tadi ya. Tapi kalau kalian mau cari pengertian manajemen itu banyak sekali, ada James A.F. Stunnar, kemudian Josh Terry, Harold Kohns, dan Cyril O'Donnell, kemudian Mary Parker, dan ilmuwan-ilmuwan Indonesia yang mengeluarkan teori-teori tentang manajemen, terutama pengertian manajemen ya. Begitu. Kemudian yang paling penting adalah materi berikutnya mengenai jenjangnya ya. Nah, jenjang manajemen ini terbagi menjadi 3. Top manajemen atau manajemen puncak biasanya diisi oleh direktur utama atau dewan direksi. Di bawahnya kemudian ada manajemen menengah ya, yang memimpin suatu divisi atau departemen. Kemudian ada manajemen pelaksana, supervisor management, atau sering juga disebut dengan bottom management ya. Nah, kemudian prinsipnya ada banyak sekali teori yang mengeluarkan prinsip-prinsip manajemen. Yang paling terkenal itu adalah menurut Henry Fayol ya. 14 prinsip manajemen itu nanti bisa kalian pelajari, dalami lagi ya. Terutama misalnya ada otoritas wewenang dan harus disiplin ya, kesatuan perintah, kesatuan arah, upah, kemudian sentralisasi, jenjang jabatan ya, tata tertib, kesamaan, kestabilan, inisiatif, semangat, dan mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Serta biasanya dalam sebuah manajemen itu ada pembagian kerja ya. Kalau prinsip-prinsip ini biasa kita temukan dalam sebuah organisasi ya. Jadi kalau kalian udah terbiasa organisasi, maka prinsip-prinsip ini akan banyak kita gunakan dalam sebuah organisasi. Berikutnya ada unsurnya. Jadi ada unsur manajemen. Ada apa saja yang ada terdapat dalam manajemen? Unsur manajemen ini kita sebut atau kita kenal dengan istilah 6M. Ada man, manusianya. Kemudian ada money, uang. Material, bahan. Kemudian mesin, ya, peralatan, metode atau cara yang digunakan, dan terakhir adalah market. Nah, 6 unsur inilah yang mendominasi dalam sebuah manajemen ya. Nah, kita kan nggak tahu nanti siapa tahu di antara kalian akan terlibat dalam sebuah manajemen. Jadi
pengusaha misalnya, jadi pegawai misalnya, gitu ya. Nah, berikutnya adalah fungsi manajemen. Fungsi manajemen ini ya, secara teori banyak sekali. Ada POAC-nya J.R. Terry, kemudian PO3C-nya Henry Fayol, kemudian Constant O'Donnell juga POSDC, ya. Pak, POAC itu apa? Nanti kita akan bahas satu persatu, tapi dalam konteks manajemen secara umum, ya. Kemudian kalau Indonesia itu ada Sondang Siagian. Kata Sondang Siagian, planning, organizing, motivating, controlling, dan evaluating, ya. Ada juga Luther Gulick nih yang paling banyak ya mengeluarkan fungsi. Kata Luther Gulick fungsinya ada planning, organizing, staffing, directing, coordinating, reporting, budgeting, controlling. Ini yang paling panjang. Ya. Nah, tapi secara umum dalam sebuah manajemen atau katakanlah sebuah perusahaan, ya, ada beberapa fungsi yang biasa kita temukan. Salah satunya yang paling pertama adalah fungsi planning atau perencanaan. Nah, prosesnya adalah menentukan tujuan. Jadi sebelum kita melakukan sebuah manajemen, kita harus tahu dulu perencanaannya seperti apa. Ya, diawali dengan 5W plus 1H. What, apa organisasi yang akan kita buat? Why, mengapa? Where, di mana? When, kapan? Who, siapa? Dan how, bagaimana? Ya, kita ibaratkan misalnya kalau kita mau bikin jembatan layang, ya, itu harus direncanakan dulu. Kalau nggak direncanakan maka nggak akan tercapai targetnya. Ya, itulah manajemen. Fungsi yang pertama adalah fungsi perencanaan. Fungsi yang kedua adalah pengorganisasian, organizing, ya, keseluruhan proses pengelompokan. Jadi nanti ada banyak orang di sana, ada banyak orang di dalam satu manajemen. Kemudian orang tersebut nanti akan dibagi-bagi, dikelompokkan sesuai dengan tanggung jawab, tugas dan wewenang masing-masing. Ya. Nah, berikutnya adalah personalia. Personalia ini sering kita kenal dengan istilah HRD, Human Resource Development, ya. Cara pengolahan sumber daya manusia agar para karyawan dapat bekerja secara efektif. Mulai dari perencanaan, penarikan karyawan, seleksi anggota, pengenalan dan orientasi, penilaian pelaksanaan kerja, pemberian upah atau balas jasa, dan perencanaan pengembangan karir ke depan. Ya, nah, berikutnya adalah pelaksanaan, actuating, ya. Bagaimana fungsi manajemen ini dilakukan untuk menggerakkan orang agar bekerja sesuai dengan planning, ya. Nah, setelah 4 fungsi itu, fungsi yang terakhir yang kita lakukan adalah mengawasi, ya, proses untuk menetapkan apakah suatu pekerjaan sudah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan, sesuai dengan pengorganisasian, sesuai dengan actuating, pelaksanaan, sesuai dengan personaliannya, ya. Nah, ada standar-standarnya, nanti bisa dibaca sendiri. Nah, itulah kemudian yang menjadi konsep-konsep dasar dari teori manajemen. Ya, kita nggak tahu nanti, siapa tahu di antara kalian ada yang jadi manajer misalnya, ya, ada yang jadi pengusaha, ada juga yang jadi karyawan misalnya, ya. Nah, di samping itu juga sebenarnya Bapak paling suka kalau misalnya kalian dalam kehidupan sehari-hari, misalnya dalam lingkungan sekolah, ikut menerapkan konsep-konsep manajemen ini, seperti misalnya dalam kegiatan organisasi OSIS misalnya, ya, kemudian ekstrakurikuler lainnya. Nah, sehingga nanti kalian betul-betul bisa merasakan bagaimana konsep-konsep ini bisa dijalankan, ya. Nah, video pembelajaran yang sangat sederhana ini mudah-mudahan bisa membantu kalian. Jangan lupa nanti kerjakan tugasnya, tetap enjoy. Mudah-mudahan kalian bisa menyerap sebanyak-banyaknya ilmu yang bisa Bapak sampaikan, ya. Untuk kali ini terima kasih. Kita tutup dengan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.